Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku siswa kelas 7 yang Bapak sayangi, pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa dalam video 3 yang akan membahas tentang operasi campuran pada bilangan bulat, KPK dan FPB. Baiklah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita, yaitu kalian dapat menentukan hasil operasi campuran pada bilangan bulat dengan benar, menentukan KPK dengan benar, dan menentukan FPB dengan benar. Kita terlebih dahulu lihat kesepakatan tentang beberapa operasi hitung. Di antaranya adalah tambah. Tambah sudah kalian kenal pakai tanda plus, kurang seperti strip, kali itu pakai silang atau titik di tengah ya, dan bagi itu ya bagi titik 2, atau kadang-kadang juga pakai garis miring walaupun ini kurang bagus, kemudian pakai titik 2 dikasih strip tengah. Pangkat itu kayak tanda payung gini ya, akar ya seperti itulah akar. Kemudian selain operasi itu, lambang operasi itu, kadang kita juga memerlukan kurung. Ini kurung biasa, kurung siku, dan kurung kurawal. Tuh. Nah, ini adalah contoh operasi campuran. Kita lihat di sini. Nah, 3 kali 2 kurang 5 tambah 7 kurang 8 dibagi 4. Jadi di sini ada campuran kali, kurang, tambah, kurang, bagi. Di sini ada pangkat, ada bagi, ada kali, ada tambah, ada kali. Di sini ada bagi, ada kurung, ada tambah, ada kali, ada kurung, ada kurang. Inilah yang dimaksud dengan operasi campuran. Jadi bercampur operasinya. Ini memiliki kaidah atau aturan yang disepakati untuk menghitungnya. Gitu. Jadi bagaimana kaidahnya, kesepakatannya? Yang pertama, operasi yang berada dalam kurung harus dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, selalu dahulukan bilangan yang berpangkat atau yang akar. Yang ketiga, dahulukan perkalian dan pembagian sebelum penjumlahan dan pengurangan. Jadi kalau ada perkalian dan penjumlahan, dulukan yang perkalian. Yang keempat, jika ada perkalian dan pembagian tanpa tanda kurung, maka kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Begitu juga kalau ada penjumlahan dan pengurangan tanpa tanda kurung, maka kerjakan berurutan dari kiri ke kanan. Oke, kita lihat ini. 10 ditambah 18 dibagi 2 dikali 3. Hasilnya berapa? Di sini apa? 10 tambah 18 dulu, baru dibagi 2, atau 18 bagi 2, atau 2 dikali 3 dulu. Nah, ini tentu sesuai kesepakatan di atas ya. Kalau ada tambah, bagi, kali, maka dulukan yang coba ini kita lihat. Apakah 52? Nah, kita lihat ya. Bagaimana berpikirnya ini? Ini 28, berarti 10 tambah 18 didulukan dari kiri, dibagi 2 kali 3 sehingga 14 kali 3 sama dengan 52. Ini benar apa salah ini? Atau 37? 10-nya tetap 9. Oh, 18 bagi 2 9 kali 3 berarti 10 tambah ini 9 kali 3 27, 10 tambah 27 37. Benar apa salah nih? Nah, atau 10 tambah 10 berarti yang ini ya. 9 dari mana? 18 dibagi 2 kali 3. 10 19 dari mana? 10 tambah 9 dikali 3. 19 kali 3 57. Dari 3 hasil ini mana yang benar? Kalau diperhatikan kaidahnya, maka yang 37. Jadi ini 10 tambah 18 bagi 2 kali 3, 18 bagi 2, inilah yang dioperasikan dulu. Didapat 9. Karena jadi 10 tambah 9 kali 3 berarti 9 kali 3 dulu didulukan. 9 kali 3 27, jadi 10 tambah 27 hasilnya 37.
7 gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau menghitung ini 3 kali 2 dikurang 5 tambah 7 dikurang 8 bagi 4, mana yang didulukan? Ya tentu yang operasi ini kan ada kali, kurang, tambah, bagi ya, ada semua, berarti yang didulukan adalah yang kali dan bagi itu. 3 kali 2 didulukan, 8 dibagi 4 didulukan, sehingga diperoleh berapa? 3 kali 2 nya 6 ini kan, kurang 5 tambah 7 nya tetap, dikurang 8 bagi 4 nya 2. Ini sudah setara nih, kurang tambah kurang, berarti dari kiri 6 dikurangi 5 gitu kan, dulu kan, nanti hasilnya ditambah 7, kemudian baru dikurangi 2. Jadi bagaimana? 6 dikurangi 5 1 tambah 7 kurang 2 gitu kan ya, kemudian 1 tambah 7 8 ya kan, dikurangi 2, hasilnya adalah 6. Oke, lanjut lagi. Yang ini berapa nih? 8 bagi 2 pangkat 2 kali 4 tambah 5 kali 2. Mana yang paling didulukan? Tentu yang operasi pangkat, gitu kan? 2 pangkat 2 dihitung dulu. 2 pangkat 2 adalah 4, sehingga 8 bagi 4 kali 4 tambah 5 kali 2. Kalau sudah begini, mana yang dioperasikan dulu? Ada bagi, ada kali, berarti dari kiri yang ini ya. 5 kali 2 gitu. 8 bagi 4 dulu, hasilnya 2 kali 4 tambah 5 kali 2. 2 kali 4 5 kali 2 dioperasikan dulu, jangan ditambah dulu ini, tapi ini dioperasikan dulu. 2 kali 4 8, 5 kali 2 10, baru 8 tambah 10, hasilnya 18. Itulah operasi campuran ya. Terus kalau yang pakai kurung ini gimana? Apa 120 bagi 3 dulu? Nah tentu tidak ya, itu adalah yang dikurung ini yang didulukan, walaupun ini tambah ya. Ini juga 10 dikurangi 6, ini juga didulukan karena ada kurungnya ini. Jadi hasilnya adalah harus bagaimana? Ya 120 dibagi 3 tambah 5 8, 10 dikurangi 6 4. Kalau sudah begini, apa 8 kali 4 dulu atau 120 bagi 8 dulu? 120 dibagi 8, yaitu hasilnya 15 kali 4, hasilnya adalah 60 gitu. Nah sekarang kita lanjut subbab yang baru, yaitu pemfaktoran. Nah, dalam matematika, pemfaktoran itu adalah cara mencari bilangan-bilangan atau ekspresi-ekspresi yang jika dikalikan akan menghasilkan bilangan atau persamaan yang diberikan. Contohnya 6 itu sama dengan 2 kali 3, maka 2 dan 3 adalah faktor dari 6 gitu. Mengapa? Ya karena 6 habis dibagi 2, 6 juga habis dibagi 3 gitu. 6 sama dengan 1 kali 6, maka 1 dan 6 adalah faktor dari 6. Jadi faktor dari 6 itu berapa? Di sini kita berbicara dengan semesta bilangan positif ya. Jadi faktor dari 6 adalah ini 1, 2, 3, 6 gitu. Mencari faktor suatu bilangan positif itu bisa juga dengan menggunakan tabel. Mungkin kalian tahu cara yang lain, silahkan. Contoh misalnya faktor dari 12 gitu kan. Dari 12 ini kan pertama ya dibagi 1 dulu, bisa nggak? Pasti bisa. 12 bagi 1 12. Bagi 2 bisa nggak? Ya pasti bisa, 12 genap kan. Bagi 2 6. Dibagi 3 bisa nggak? Bisa, karena 1 tambah 2 kan 3, habis dibagi 3. Nah 12 bagi 3 4. Itu caranya. Bagi 4, oh udah balik ini ya, yang oranye ini. Bagi 4, bagi 5 nggak bisa, bagi 6 bisa 2, bagi 7 8, 9, 10, 11 nggak bisa, bagi 12 1. Ini berkebalikan ya. Nah biasanya kalau udah balik ini nggak dituliskan nggak apa-apa, jadi cukup 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4, karena akan balik nih, 4 kali 3, 6 kali 2, 12 kali 1. Jadi dengan begitu faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12 gitu. Kalau 85 bagaimana mencari faktor positifnya?
Ya sama, 85 bagi 1 85, bagi 2 nggak bisa karena ini bilangan ganjil kan. Bagi 3 8 tambah 5 13, bagi 3 nggak bisa. Bagi 4 jelas nggak bisa, nah ini ganjil. Bagi 5 bisa karena berakhiran dengan 5, berarti 85 bagi 5 17. Karena 5 dan 17 ini sudah sama-sama prima, maka udah nggak mungkin lagi dibagi 6, 7, 8, udah nggak bisa lagi ya. Jadi faktornya adalah 1, 5, 17, 85. Kalau 100, nah ini 100 itu faktornya adalah 1 kali 100, 2 kali 50, kalau 3 nggak bisa ya. 4 kali 25, 5 kali 20, 6, 7, 8 nggak bisa, 9, 10 kali 10. Jadi di sini adalah faktornya 1, 2, 4, 5, 10. 10-nya ditulis sekali aja ya. 20, 25, 50 dan 100 gitu. Sekarang bagaimana cara mencari faktorisasi prima dari suatu bilangan? Contoh, cara mencari faktorisasi prima bilangan 72. Nah, kita harus ingat dulu bilangan prima itu berapa saja. Ya, bilangan prima itu adalah mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 dan seterusnya. Jadi bilangan 72 itu dibagi dengan bilangan prima terkecil lebih dulu. Nih, 72 yang terkecil kan 2 ya. Nah, ini karena ini genap, 72 bagi 2 36, 36 bagi 2 18. Masih bisa ya karena ini genap ya. 18 bagi 2 9. Kalau 9 bagi 2 kan nggak bisa, berarti dibagi 3. 9 bagi 3 3 bagi 2 nggak mungkin lagi kan. 3 bagi 3 1. Sehingga faktor primanya adalah 72 itu 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. Kalau ditulis begitu kan, berarti sama dengan 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 3. 3 kali 3 adalah 3 pangkat 2. Sehingga faktorisasi prima bilangan 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini. Lanjut. Bagaimana faktorisasi prima bilangan 825? Nah, ya sama, kalau dibagi 2 bisa nggak? Jelas nggak bisa, karena ini ganjil kan. Tentu bagi 3 bisa nggak? 8 tambah 2 10 tambah 5 15. 15 bagi 3 kan bisa, berarti ini juga 825 ini bisa dibagi 3, yaitu 275. 2 bagi 2 jelas nggak bisa. Bagi 3 2 tambah 9 2 tambah 7 9 tambah 5 14. Bagi 3 nggak bisa, berarti harus dibagi 5 gitu. Bagi 4 jelas nggak bisa. 275 dibagi 5. Oh iya, ketemu, itu 55 bagi 2 nggak bisa, bagi 3 nggak bisa, baru bagi 5. 55 bagi 5 11 dibagi 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 5 nggak bisa, 7 nggak bisa. Ya dibagi 11 karena 11 itu prima gitu kan. 11 bagi 11 hasilnya 1. Kalau udah akhir 1 udah selesai. Jadi 825 itu adalah sama dengan 3 kali 5 kali 5 kali 11, atau 3 kali 5 pangkat 2 kali 11 gitu. Itu penting sekali, harus kalian kuasai ya. Sekarang kelipatan persekutuan terkecil. Nah, ini KPK, terkenal ya KPK. KPK itu adalah KPK dua bilangan, itu adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi habis oleh kedua bilangan itu. Contoh, KPK 2 dan 3 itu 6. Mengapa? Karena 6 habis dibagi 2, juga 6 habis dibagi 3. Yang terkecil itu 6. Kalau yang lebih kecil dari 6 itu 5 misalnya. 5 nggak bisa dibagi 2, dibagi 3 nggak bisa kan. 4 habis dibagi 2 4, tapi nggak habis dibagi 3. 3 hanya habis dibagi 3, nggak habis dibagi 2. 2 hanya habis dibagi 2, nggak habis dibagi 3. Berarti yang paling kecil itu adalah 6 gitu. Ada lagi yang lain 12, tapi bukan terkecil kan gitu. KPK 6 dan 12 adalah 12. Mengapa? Ya 12 dibagi 6 habis, 12 dibagi 12 juga habis kan gitu.
Kalau yang lebih kecil lagi ada nggak? 11 nggak bisa, 10 ya nggak bisa, 6 jelas nggak habis bagi 12 gitu ya. Oke, KPK 10 dan 12 adalah 60. Mengapa ya? Karena 60 ini adalah bilangan terkecil yang habis dibagi 10 dan habis dibagi 12 sekaligus gitu kira-kira. Nah sekarang menentukan KPK menggunakan faktorisasi prima. Ini salah satu alternatif ya. Berapa KPK 12 dan 18? Maka terlebih dahulu kita buat faktorisasi primanya. Nah, 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 kali 3. Tadi udah diajari caranya ya. Kalau 18 itu 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ketika mencari KPK, maka kalau ada yang sama, ini di sini kan sama, 2 pangkat 2 dengan 2 bilangan pokoknya sama 2. Ambil yang pangkatnya tertinggi, yaitu 2 pangkat 2. Di sini 3, di sini 3 pangkat 2, berarti ambil yang 3 pangkat 2. Jadi KPK-nya adalah dari 12 dan 18, 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 4 kali 9 sama dengan 36. Kalau FPB itu kalau ada yang sama itu ambil yang kecil, kebalikannya gitu. Jadi 2 di sini 3, berarti 2 FPB 12 dan 18 adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, bagaimana kalau ada 3 bilangan KPK dari 12, 20 dan 30? Caranya sama ya. Kita faktorisasi primakan lebih dulu. 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, 20 itu 2 pangkat 2 kali 5, 30 itu 2 kali 3 kali 5 gitu kan. Nah, maka agar mudah ini disusun urut gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi ini 2 gitu. Ini 3, ini 5. Ternyata kalau 20 itu nggak ada faktor 3-nya ya. Nah, oh ini seharusnya berapa KPK dan FPB gitu, KPK gitu ya. Oke. Sekarang yang KPK itu gimana? Tadi diambil yang pangkatnya tertinggi. Kemudian kalau ada yang nggak ada ini tetap diambil salah satu yang tertinggi juga. Gitu. Ini sama semua, kebetulan pangkatnya pangkat 1 ya ini. Jadi KPK-nya adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Itu kan hasilnya adalah 60. FPB-nya bagaimana? Ya. Kalau FPB itu hanya yang sama ketiga-tiganya, tapi pangkatnya yang terkecil. Berarti ini 2, ini 3-nya enggak ya. Nah, 3-nya karena di sini enggak ada. Berarti 2 kali 5 hasilnya 10. Sekarang masalah tentang KPK. Ini contoh ya. Adi, Budi, dan Cika rajin ke perpustakaan sekolah. Adi setiap 8 hari sekali, Budi 12 hari sekali, Cika 9 hari sekali. Tanggal 10 Agustus mereka berkunjung bersama-sama. Tanggal berapa mereka akan berkunjung bersama-sama lagi untuk kedua kali? Nah ini tentu ini adalah masalah tentang KPK karena kelipatan ya, kelipatan dari 8, 12, dan 9 gitu. Maka bisa kita coba cari solusinya menggunakan faktorisasi prima. 8 itu 2 pangkat 3, 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, 9 itu 3 pangkat 2, sehingga KPK nya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Ini pangkat yang tertinggi ya, 2, kemudian 2 pangkat 3 dengan 2 pangkat 2. Kalau 3-nya 3 dengan 3 pangkat 2, oke, ambil 3 pangkat 2 pangkat 3, 8, 3 pangkat 2, 9, 8 kali 9, 72. Jadi 72 hari setelah tanggal 10 Agustus. Berarti 10 Agustus ditambah 72 hari, kan gitu ngitung tanggalnya. Nah, 10 Agustus 2021 ditambah 72 hari, berarti 82 Agustus. Nggak ada kan tanggal itu, berarti dikurangi jumlah hari dalam Agustus, 31 hari. Itu kan sama dengan berapa? 51 September. Itu juga belum ada tanggal itu. Tanggal 51 September dikurangi hari dalam bulan September, yaitu 30 hari. 51 dikurangi 30, yaitu 21 setelah September, Oktober ya. Berarti 21 Oktober 2021. Itulah mereka bersama-sama untuk yang kedua kali, yaitu 21 Oktober 2021 gitu. Kemudian kita lihat masalah tentang FPB. Ini contoh ya, ibu membeli 36 buku, 18 pensil, dan 12 penghapus untuk diberikan kepada anak yatim di sekitar rumah.
Ibu menghendaki setiap anak yatim yang diberi masing-masing mendapat buku, pensil, dan penghapus sama banyaknya gitu. Jadi ada 36 buku, 18 pensil, 12 penghapus, dibagi ke sekian anak. Setiap anak mendapat bagian yang sama, kan gitu. Berapa maksimum anak yatim yang dapat diberi oleh ibu? Berapa pula buku, pensil, dan penghapus yang diterima oleh setiap anak? Konsep ini diselesaikan dengan FPB, gitu kan? Sehingga dicari juga faktorisasi primanya 36, 18, dan 12, yaitu 36 itu 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, 18 itu 2 kali 3 pangkat 2, 12 itu 2 pangkat 2 kali 3, sehingga FPB nya adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Nah, 6 ini adalah banyak anak yatim yang dapat diberi oleh ibu paling banyak kalau inginnya bagian buku, pensil, dan penghapus itu sama gitu. Jadi berapa maksimum anak yatim yang dapat diberi oleh ibu? Ya 6 orang atau 6 anak gitu ya gitu. Kemudian berapa bagiannya? Lah bagiannya ya tinggal bagi aja kan. Bukunya dibagi 6 berarti 6 buah, 36 bagi 6. Pensilnya 18 bagi 6, 3 buah. Penghapusnya 12 bagi 6, 2 buah gitu. Oke ya, mudah-mudahan ini terbantu kalian dengan video kali ini. Tetap semangat untuk belajar. Salam dan bahagia.